Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang berapa peluang teman-teman lulus dalam seleksi UKM PPG khususnya pada ujian pengetahuan atau UP di tahun 2024. Mari kita bahas. Baik teman-teman, jadi untuk jadwal pelaksanaan UKM PPG sudah terbit. Jadi teman-teman yang peserta PPG di tahun 2024 ini pasti sudah tahu jadwalnya. Kalau belum tahu ya silakan nanti bisa minta ke dosennya atau mungkin bisa di screenshot untuk tampilan jadwal yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini maka teman-teman nanti akan melaksanakan UKM PPG khusus yang UP. Saya akan membahas untuk yang UP ya. Jadi teman-teman nanti pelaksanaan UP-nya di tanggal 9 sampai 10 Maret. Jadi ini hampir mendekati puasa. Jadi deket banget dengan puasa ya. Kemudian untuk teman-teman nanti UP yang esai atau unggah studi kasusnya adalah di tanggal 7 sampai 9. Jadi ini serupa dengan ujian yang UKIN ketika teman-teman mengisi portofolio untuk UKIN portofolio UKM PPG di tanggal 7 sampai 9 Maret. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang peluang teman-teman dalam kelulusan di seleksi UP atau uji pengetahuan. Karena ada yang tanya terkait UP ini, jadi mereka bertanya, Bang, berapa peluang kita untuk lulus dalam ujian pengetahuan atau UP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Akan saya sampaikan, ini menurut saya sendiri, tapi insya Allah ya bisa lebih masuk akal lah ya. Jadi bisa saya katakan untuk peluang teman-teman lulus di UP kali ini di tahun 2024 saya katakan jauh lebih besar daripada UP di tahun-tahun sebelumnya. Jadi peluangnya teman-teman untuk lulus itu sangat besar sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena UP di tahun-tahun sebelumnya, UP yang kita alami termasuk yang saya alami di angkatan saya itu ujiannya adalah ujian full pilihan ganda. Dan otomatis yang kita hadapi yaitu sistem atau komputer sistem yang mana yang akan menilai soal-soal yang sudah kita jawab, yang mana ketika salah maka otomatis langsung salah, kalau benar ya otomatis benar. Sehingga apapun jawaban kita ya tidak bisa ada kontribusi yang namanya unsur-unsur personal dan lain sebagainya. Tapi kalau di tahun ini bisa saya katakan lebih besar. Kenapa? Karena teman-teman nanti UP-nya tidak semuanya pilihan ganda, tapi ada juga yang berupa esai yaitu studi kasus. Dan studi kasus ini yang mengoreksi atau yang menilai adalah dosen teman-teman sendiri atau seorang penguji, atau bisa kita katakan yang menguji atau yang menilai adalah seorang manusia. Jadi bukan sistem. Artinya kalau manusia yang menilai pasti ya bisa kita katakan akan ada unsur personal dalam menilai. Artinya dosen ini pasti akan melihat bagaimana mahasiswanya, kemudian melihat bagaimana background mahasiswanya, dan otomatis ketika menilai pasti akan mempertimbangkan hal-hal tersebut terkait proses PPG-nya, kemudian usianya, perjuangannya, dan lain sebagainya. Jadi bisa saya katakan peluangnya lebih besar ya. Jadi teman-teman untuk informasi, jadi UP untuk yang tahun 2024 ini, teman-teman nanti akan mendapatkan 60 soal pilihan ganda, yang mana meliputi 10 soal berupa SJT atau tes kepribadian paling mudah ya atau sederhananya. Kemudian yang 50 soal yaitu PCK atau paling sederhananya adalah tes pedagogik. Dan ini nanti total nilainya adalah 100. Kemudian studi kasus juga serupa, nilai totalnya 100. Jadi kalau di total digabungkan semuanya adalah 200, tapi nanti kemungkinan akan dikonversi menjadi nilai 100 untuk maksimal. Jadi untuk rincian nilainya nanti di 10 soal yang SJT atau yang kepribadian nanti untuk per soalnya nilainya itu tidak ada nilai salah, nilai benar, yang ada adalah semuanya itu nanti memiliki poin. Jadi yang paling tepat poinnya 5, yang paling kurang tepat poinnya 1. Jadi teman-teman di sini tidak ada jawaban yang nilainya 0, semuanya ada poinnya. Cuman teman-teman nanti usahakan dapat poin yang paling besar. Jadi kalau yang 10 soal ini nanti nilainya maksimal semua, otomatis poinnya 5 semua, berarti kalau di total nilainya 50. Kemudian kalau PCK ini ada 50 soal, otomatis soal salah berarti 0, soal benar berarti poinnya 1. Jadi kalau benar semua 50. Jadi 50 tambah 50 ini otomatis 100. Kemudian yang esai yang dinilai oleh dosen nanti otomatis kelipatannya 100. Jadi otomatis nanti kalau di total ya 200, tapi nanti kemungkinan akan dikonversi, dikumulasi menjadi nilai 100 untuk maksimal. Saya katakan peluangnya besar karena saya yakin untuk nilai studi kasus
nggak mungkin teman-teman di bawah KKM, karena yang menilai adalah dosen-dosen sendiri atau para penguji yang mereka adalah manusia bukan sistem. Jadi saya yakin sejelek-jeleknya studi kasus yang teman-teman buat pasti masih di angka KKM lah. Katakanlah KKM-nya adalah 70, pasti 70 lah. Tapi nggak mungkin lah nanti nilainya 70. Pasti ya bisa kita katakan 80 minimal, bisa 90 kalau studi kasusnya bagus. Dan ini bisa menyelamatkan nilai di UP teman-teman, misalnya yang UP yang pilihan ganda dari SJT 10 soal dan juga PJK yang jumlahnya ada 50 soal. Misalnya kalau secara total dia, kita katakanlah dia nilainya di bawah 70 dan studi kasus ini nilainya 90 atau 80, nanti kalau di total insya Allah pasti bisa akan membantu menyelamatkan angka dari nilai teman-teman, sehingga secara total nilai teman-teman nanti insya Allah ya masih di tangga KKM lah, masih di level KKM atau di atasnya. Jadi itu alasan saya kenapa saya mengatakan bahwa peluang teman-teman untuk seleksi UP di tahun 2024 ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya yang kita hadapi adalah benar-benar sistem, semuanya soal pilihan ganda. Jadi kalau salah ya sudah salah, kalau benar ya alhamdulillah. Jadi yang kita hadapi adalah sistem. Tapi kalau teman-teman saat ini ada yang teman-teman hadapi itu adalah selain sistem, yaitu manusia untuk yang soal studi kasus atau soal esainya. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman tidak tidak memaksimalkan peluang ini. Artinya tetap jangan dianggap enteng ya. Jangan dianggap enteng. Jadi teman-teman harus tetap belajar, berusaha semaksimal mungkin, walaupun ada manusia yang menilai, tapi harus tetap belajar. Jadi jangan sampai teman-teman nanti naudzubillah lah. Naudzubillah, jangan sampai teman-teman nanti tiba-tiba nggak lulus. Kan keterlaluan kalau nggak lulus ya, sangat keterlaluan karena kan ada nilai yang di situ melibatkan manusia. Jadi kalau nggak lulus ya sangat keterlaluan sih, kalau bahasa Jawanya itu sangat kebuacut gitu ya. Jadi ya harus lulus lah ya. Jadi silakan belajar yang serius, belajar yang maksimal agar UP teman-teman nanti bisa lulus dan akhirnya teman-teman secara keseluruhan baik UP maupun UKIN teman-teman bisa dinyatakan lulus sebagai peserta PBG dan teman-teman sah sebagai guru profesi dan mendapatkan sertifikat pendidik. Mungkin itu yang perlu saya bahas di video kali ini ya, terkait peluang teman-teman untuk berhasil melewati seleksi UKM PBG khususnya di uji pengetahuan atau UP ini. Jangan lupa tetap selalu belajar. Saya doakan untuk sukses semuanya, dan juga buat kesempatan ini untuk terus belajar dengan teman-teman yang lain, teman satu kelas, bikin kelompok belajar di di online pertemuannya, mungkin di Zoom atau di Google Meet, karena dengan belajar bersama itu nanti teman-teman bisa mengurangi beban pikiran teman-teman, jadi bisa saling membantu lah gitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.